Nggak nggak usah khawatir, Iya, udah iya, pasti iya. jelek. Tapi itu salah satu step up untuk Iya, benar-benar. Ke lebihnya selanjutnya lagi. ya, Iya. benar-benar. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Bawaannya jadi pengen nyanyi. Nah, iya, benar-benar. Kayak refleks aja gitu. Malah belajar ya. Iya, malah ngikutin liriknya gitu. Saya tuh kalau tiap tahun emang selalu ada kayak gitu, cuman emang dikembalikan lagi sebenarnya ke pengurus-pengurus yang ngurusin si open recruitment ini. Halo pendengar setia Hits Me Up FM, kembali lagi bersama kita di program Kampus Sik. For the return, bring back the vibe, live the dream. Come to Campus Talk, only on Hit Me Up. Let's make your day more fun. Selamat sore buat kalian semua yang lagi dengerin dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng aku, Risma. Dan aku Devi yang siap nemenin kalian semua selama kurang lebih 1 jam ke depan di program Hits Me Up Dream Edition. Tempatnya cerita, inspirasi, dan musik yang gak cuma enak didengerin tapi juga nyentuh hati. Betul banget Devi. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget tentunya Dev. Apa tuh kak? Nah, pastinya kita bakal bahas mengenai mengejar mimpi lewat musik. Wow, buat kalian yang suka dengerin lagu sambil berkarya mungkin bakal suka banget sih sama topik kita pada hari Bener ini. banget. Dan kita tuh kak gak bakal berdua loh, gak cuman berdua. Wah. Kita bakal kedatangan tamu yang super inspiratif nih. Siapa ya tamu inspiratif kita? Langsung aja kita sambut Ikom Voice. Halo pendengar Hits Me Up. Halo Kak Helmi. Halo Kak Helmi. Seneng banget nih Iya. bisa ngobrol bareng Kak Helmi Bener. sore hari ini. Kak Helmi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, boleh langsung aja nih Kak Helmi Iya. perkenalan diri dulu. Perkenalan ya. Iya Singkat benar. aja dulu. Oke, jadi halo pendengar Hits Me Up. Perkenalkan nama aku Helmi Hakim Utama dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Gitu. Dan kebetulan aku di sini menjabat sebagai ketua dari Ikom Voice di Wah, periode wah. 2005 ini teman-teman. Gitu. Langsung kita dapat bintang tamu. Ketua loh. Ketua Ikom Ketua Voice. Soul Voice Keren periode banget. 2025 ya Kak. Wow. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, Ikom Voice itu apa sih dan Iya. gimana sih sejarah dari Ikom Voice itu sendiri? Sejarah. Hmm. Jadi Ikom Voice ini tuh adalah suatu unit kegiatan mahasiswa teman-teman, atau kalau misalnya paling umum kita dengar tuh namanya ekskul lah kalau di SMA. Nah ini tuh salah satu wadah buat para mahasiswa ini tuh untuk menyalurkan bakat dan minat bakat di seni musik gitu. Oh. Apapun itu, mau gitar, mau kendang, mau drum, Keyboard. suling, keyboard, Keyboard, ya. bass, Oke. dan vokal gitu teman-teman. Nah si Convoice ini sendiri tuh adalah salah satu UKM yang dinaungi juga sama Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi teman-teman, dan di divisi penelitian dan pengembangan gitu. Jadi dia nggak sendiri ya Kak, dia masih Iya, dinaungi benar. sama. Ya, kita nggak berdiri sendiri, kita masih dinaungi sama Himako. Oke, berarti tadi berdirinya Ikom Voice ini di tahun 2000? Ikom Voice ini tuh ada tuh dari tahun 2018. Oh, berarti Ya. sudah sekitar 5 tahunan ya, udah lama. Ya, kurang lebihnya segituan lah. Dan apa tuh? Iya. Enggak. Dan nggak cuma Ikom Voice teman-teman, di Himakom ini tuh juga menyediakan beberapa UKM lain. Contohnya yang pertama ini kan ada Ikom Voice nih. Ya. Yang kedua ada Comcast, namanya Communication Podcast. Ini yang kayak gini-gini nih. Wah. Ini kegiatannya Comcast nih teman-teman. Oke. Ya. Lalu kemudian yang terakhir tuh ada Ikom Dance. Nah buat teman-teman yang misalnya, aduh Kak, aku nggak pede kalau nyanyi, aku lebih pede gerak tubuh, Ya. nari, Iya, berasa, menari, dance. dance, Nah, ya. Ikom Dance. Ya, ada yang modern dance juga, ada tradisional dance juga. Berarti 3 UKM ini masih dinaungi oleh Himakom ya? Yes. Oke. Dan emang Ikom Voice ini untuk minat bakat di bidang musik ya. Benar. Wah, keren banget. Seru banget sih Kak. Kalau boleh tahu nih, dari Convoice sendiri tuh daftar pembukaan atau angkatannya tuh yang boleh daftar tuh siapa apa aja Berapa sih aja Kak? sih Kak ya? Nah, kebetulan dari Convoy sendiri tuh kalau untuk angkatan ya,
karena di yang aku menjabat sekarang, aku ini angkatan 2023. Jadi yang bisa tuh ke bawahnya. Berarti start tuh dari angkatan 25 sampai ke 24 aja, teman-teman. Kenapa 23-nya nggak bisa? Gara-gara ya aku aja sebenarnya angkatan 23 tuh bentar lagi tuh udah mau ibaratnya divisioner. Nah, kalau misalkan si angkatan 23-nya ini masuk, sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya bentar banget gitu, nggak berasa gitu. Bentar banget. Masa misalnya belum kebagian tampil tiba-tiba udah lulus Iya, gitu kan. iya, Lu lulus divisioner ya. Karena baru kemarin ya Kak? Baru kemarin. Iya. Gitu. Padahal kita udah daftar ya Kak? Iya, padahal kemarin Devi mau daftar. Dia yang di bidang nyanyi. Pengen, emang jiwanya sebenarnya nyanyi ya. Iya, dia udah ada bakatnya, cuma telat daftar aja. Tadi saat ada Kak Helmi tadi. Oh iya. Betul. Karena baru kemarin banget nih kebetulan pembukaan buat Icon Voice ya. Iya. Berarti biasanya di angkatan 24 dan 25. Tapi buat Icon Voice ini sendiri ini yang boleh join tuh emang yang harus profesional dalam bidang gitar atau mungkin nyanyi atau emang nggak apa-apa buat kayak kita yang bakat kayak bukan bakat sih lebih Hobi. hobi sih ya. Nah sebenarnya kalau misalkan ngomongin bisa apa enggaknya ya bisa-bisa aja, karena aku sendiri tuh emang awalnya tuh dari hobi aja kenapa mau masuk Icon Voice. Apalagi yang profesional, pasti profesional boleh lah. Udah bidangnya ya. Emang udah bidangnya gitu. Iya, iya. Nah kalau misalkan buat yang amatir atau yang baru-baru belajar, yang misal main gitar tuh baru chord-chord basic, Iya. itu tuh sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, nggak apa-apa. Karena kita ini balik lagi, kita ini tuh adalah wadah buat si mahasiswa-mahasiswa ini bermusik dan Iya. Berkarya. berkarya lah. Berarti buat tempat belajar oke. Iya. Bang. Nah kalau misalkan teman-teman masuk pun, semisal biasa aja pun masih bisa kita guide dan yang dilatih sebenarnya bukan cuma teknisnya gimana sih cara bermusiknya aja teman-teman, tapi gimana sih kita tuh secara performance itu tuh gimana. Jadi kalau misalkan si vokalis mereka tuh harus belajar bridging buat membawa flow penonton tuh gimana, bawa crowd, ayo teman-teman semua gitu. Terus juga kalau gitar tuh ngiringin yang enak tuh gimana, misalnya Nyimbangin lah ya. nyimbangin secara dinamika dari si lagunya apa gimana gitu. Berarti emang cocok banget buat tempat kita berlatih bakat kita dalam bidang musik. Belajar Iya, ya. buat belajar Buat sih. belajar Keren keren-keren. banget sih. Nah, untuk pelatihannya sendiri Kak, ini kan Icon Voice pasti bakalan perform dong setiap ada Iya. event. Nah, itu untuk latihannya gimana sih Kak? Apa rutin tiap minggu, tiap bulan atau gimana? Nah, kalau misalkan latihannya ini kan kita kebetulan tuh emang ada beberapa udah cukup banyak orang ya. Iya, Nah, jadi itu kita selalu rolling dan tiap orang yang kebagian itu tuh biasanya tuh diplottingin untuk paling sering tuh kisaran hamin seminggu atau hamin 2 minggu sebelum performance gitu. Dan biasanya tuh latihannya juga sebenarnya nggak banyak banget sih, jadi nggak begitu mengganggu waktu kuliahnya. Tapi balik lagi dari si penampilannya maunya kayak gimana. Kalau misalkan dia masih kurang puas, nggak masalah dilatih lagi misal lebih banyak. Bisa by request berarti. Bisa menjadi request. Kita menyesuaikan, kita Menyesuaikan ya. fleksibel banget pokoknya. Oke, berarti tadi kan kita udah bahas mengenai Icon Voice sendiri ya. Mungkin ini lebih ke pertanyaan personal ya. Personal. Untuk Kak Boleh. Helmi, gimana sih awalnya bisa tertarik sama dunia musik gitu? Nah kalau misalkan aku sendiri tuh bukan dari keluarga yang musik banget sebenarnya, teman. Karena ibu aku juga taunya tuh lagu-lagu Indo aja paling Iya. sih. Bukan yang kayak misalkan ada beberapa orang tua kita yang ngedengerin itu Beatles, Linkin Park, Lagu lawas luar iya, negeri ya. Queen gitu-gitu. Nah kalau dari keluarga aku sendiri sih nggak begitu ya, cuman karena emang aku tuh dulu sering ngedengerin radio pas pulang sekolah, pas di mobil itu tuh jadinya kayak selalu kesetel kan tiap hari tuh kita pulang habis itu dengerin lagu-lagu, tapi lagu-lagunya tuh lagu-lagu Indo ya. Nah cuman mulai dari situ tuh udah mulai kayak ya gitu dah. Jiwanya ketemu nih. Iya, lama-lama kayak tahu banyak lagu-lagu gitu. Berarti berawal dari denger-denger waktu pulang sekolah gitu. Iya. Keren. Iya. Mulai tumbuh minat berarti di situ ya. Minat. Nah, cuman kalau buat si main alat musiknya ya, aku sih pertama kali tuh mulai di SMA SMA. buat main gitar aja. Main gitar. Itu belajar dari SMA berarti gitarnya. Otodidak atau Otodidak Pak? ada pelatih? Ya, awalnya tuh sempat otodidak, cuman sempet ditawarin juga sama abang buat les, ya. Tapi cuman sekitaran 5 bulan gitu dah. Terus udah lanjut lagi otodidak. Wow, keren.
Tapi sejauh ini berarti gitar untuk alat musik? Ya gitar, bass, terus juga kahon masih bisa dikit-dikit ya kayak Udah gitu. banyak gitu ya Keyboard, lain ya. Keyboard dikit-dikit aja tuh. Ya, keyboard ntar lagi ya, banyak ya. Kan di konsen ketua. Tua biasa. Biasa aja. Oke, tadi kan udah di-spill tuh kayak gimana awal banget Kak Helmi bisa suka sama tertarik sama dunia Ya. musik. Nah, kenapa pada akhirnya di dunia kuliah ini memilih UKM Ecom-Voice untuk disalurkan karya dari Kak Helmi ini, maksudnya Iya. kemampuan? Oke, karena balik lagi yang kayak tadi aku bilang, ini kan bener-bener sebenarnya hobi aku juga ya dari SMA. SMA aku juga pernah ikut ekskul teman-teman sama kayak gini, musik Ekskul musik juga, juga? ekskul musik juga. Nah, cuman mereka ini kayaknya masih cukup ya namanya ekskul lah ya, masih dinaungi sama guru gitu-gitu. Belum yang Rutin? sebesar apa? Belum rutin gitu? Ya belum rutin dan juga nggak sebesar itu yang kayak di universitas gitulah. Nah karena kebetulan banget ada nih UKM-nya nih di ilmu komunikasi. Nah jadinya aku join kayak gitu. Berarti pas banget ya di universitas Pas ini banget. ketemu sama bakat apa ya? Yang bisa menaungi bakat dari Kak Helmi Iya. ini. Wah. Karena lebih ke apa ya? Ya biar penghilang stres aja sih Iya, sebenarnya. penghilang stres dari Dari dunia hobi, perkuliahan dari hobi. ya. Iya. Dari hobi biar bisa lebih ditekuni. Iya. Keren. Terus dapat pengalaman performing juga ya. Yes, Wow, benar. keren banget sih. Nah, sejauh ini Kak Helmi di Ecom Voice ini udah tampil di mana aja dan mungkin bakal tampil di mana sih Kak? Selanjut ini. Oke, kalau misalnya sejauh ini sih kita emang lebih seringnya tuh di internal kampus. Mungkin dari acara-acaranya Himakom Iya. atau BM Visit atau kadang-kadang tuh kita pernah juga di acara-acara kayak seminar. Tapi biasanya tuh kalau yang menurut aku paling gede ya, itu tuh ketika si acaranya itu tuh cakupannya tuh udah bukan ilmu komunikasi doang atau bukan fisik doang, tapi udah ke di luar itu. Misal ya bisa fakultas lain, bisa bahkan orang-orang masyarakat umum itu Iya. juga. Nah salah satunya CE. Wah. Menurut aku tuh si CE ini tuh salah satu panggung yang cukup besar buat si Ecom Voice karena ya kalian bayangin aja teman-teman, misal kayak tahun kemarin gitu. Mic-nya yang dipakai Ardito itu tuh sebelumnya tuh dipakai sama kita. Wow, itu bener-bener berkesan banget sih. Iya, bener. Satu mix sama Iya. artis besar. Yang Itu lihat- tampil yang Iya, itu Keren besar. banget sih. Cukup besar dan kebanggaan ya. Kebanggaan banget pasti sih. Buat Agung namanya itu yang vokalis kemarin dari di CE ya. Berarti Agung ini adalah vokalis Iya, di Ecom namanya Voice. Agung. Oke. Iya. seru. Dan bakal ada tampil di mana aja nih Iya Kak? nih. Oh iya. Event terdekat gak nih? Kalau event terdekat sih kita tuh ada di Visipora ya. Visipora itu apa tuh Kak? Sebulan. Dari BM Visip lagi Iya. ya? Fakultas Iya, ITE? dari BM. Oh. Nah, terus kalau misalkan selain di kampus juga kadang-kadang Di kita eksternal? suka nampil di luar kampus juga teman-teman. Kadang tuh reguleran di kafe itu biasanya tuh emang nggak rutin setiap minggu, cuman by callingan aja. Cuman terkadang tuh ada aja gitu. Berarti ada tampil di kafe juga ya? Ada. Wow, keren banget. Di Banget luar ya. kampus juga berarti banyak panggilan ya Kak? Alhamdulillah. Emang terus temen. Wow, keren banget Berarti ya tutorialnya. sejauh ini Ecom Voice udah dikenal banyak orang. Amin. Wah, Amin. keren Amin banget banget. sih. Amin. Wow, oke. Tadi kan aku udah sempat mention sedikit nih tentang panggung yang paling berkesan itu kan Yes. di CE ya. Iya. Tapi kalau buat pengalaman selama tampil bareng Ecom Voice, berarti di CE itu apa ada lagi nih Kak? Ya, selain itu Kak. Sejauh ini sih karena aku sering tampil tuh di tahun lalu ya. Karena kalau misalkan yang sekarang sejak aku jadi ketuanya, ya aku lebih prioritasin ke anak-anak yang dulu Iya, lah. iya benar-benar. Dulu tuh ya karena salah satu yang paling gede ya CE ya CE sih. CE. Iya. CE ini kebetulan Communication Net Expo itu juga salah satu yang Iya. dinaungi sama Himakom teman-teman. Iya, Salah betul. satu program kerjanya. Betul. Keren banget lah, keren. Mm-mm. Oke, dari tadi kita udah ngedengar sedikit penjelasannya tentang Ecom Voice nih Bener Kak. Keren banget. banget ya Kak. Iya. Oke, karena tadi dari Dream Talk segmennya udah selesai, kita bakal lanjut lagi ke Dream Playlist. Jadi buat teman-teman stay tune terus, jangan sampai geser channel. Jangan salah pindah channel ya. Oke, udah. Oke, kembali
lagi bersama kita di Campusik For Dream Return, Bring Bring back the the Vibes, vibes, Live the Dream. Oke, kita kembali lagi ke sesi kita, yaitu dimana kita akan bahas mengenai Dream Playlist. Betul banget, karena kan tadi udah sempat di-mention Ya. Ecom Voice ya. Pasti akan selalu mendengarkan musik untuk referensi-referensi mereka. Ya, bener banget. Karena tadi Kak Helmi sudah mention juga kalau Kak Helmi ini sebagai ketua. Yap. Sebelumnya kan pasti ada tahap-tahap dulu sebagai anggota nih Kak untuk pendaftaran awal kayak maba-maba tadi udah kita mention. Lagu apa sih Kak yang Kakak bawa Iya. atau nyanyikan saat daftar Di Convoice. Oke, flashback lagi berarti ini ya. flashback ya. Oke. Yang aku inget pas itu pokoknya aku bawain lagu Pudar dari Rosa. Pudar, wah. Iya. Kenapa tuh bawain lagu Pudar waktu itu? Nah sebenarnya kalau misalkan dari segi si kenapa lagunya ini, buat makna lagunya sih nggak ada ya teman-teman. Kalau yang dari aku sendiri personally ya. Cuman kenapa aku bawain gara-gara menurut aku tuh enak. Terus juga buat si gitarnya pun buat di apa-apain tuh masih enak lah buat di aransemen ulang, bisa pakai gendringannya. Berarti emang agak beat gitu. Berarti emang lagu Pudar ini pas aja gitu kalau Iya. dibawain ya. Karena dia tipe lagu yang emang apa ya, lebih enak buat dibawain waktu kita lagi apa ya? Ya lebih ngebeat lah. Ngebeat banget ya. Soalnya kalau misalkan lagu yang slow-slow aja tuh kayak biasa-biasa ya bisa aja sih. Cuman nggak tahu lebih seru aja lagunya. lebih bisa dimainin berarti Iya, ya. benar-benar. Betul. Oke, itu tuh biasanya emang kalau buat pendaftaran gitu akan syaratnya mengirimkan lagu kan ya kayak yang mention. Iya, biasanya tuh kalau tiap tahun emang selalu ada kayak gitu. Cuman emang dikembalikan lagi sebenarnya ke pengurus-pengurus yang ngurusin si open recruitment ini. Setiap tahunnya emang bisa aja beda-beda. Cuman emang kalau mau amannya ya kayak yang udah-udah aja. Soalnya menurut kami sendiri itu udah cukup efektif dengan cara yang hybrid itu. Jadi kita tuh ngirim video lewat Drive, abis itu nanti ketemu langsung di interview, ngeliat langsung, itu udah cukup oke. Oke banget. Biar kita bisa ngeliat langsung orang-orangnya kayak gimana gitu. Ya. Oke, keren-keren. Berarti nggak jauh-jauh banget ya sama Iya, sama Comcast. Karena Comcast juga kayak gitu sebenarnya. Buat tahap rekrutmen itu ya mereka mengirimkan video mereka lagi podcast atau mungkin mau masuk ke divisi kayak ada Medcon. Nah mereka itu mengirimkan salah satu hasil desain mereka sendiri gitu. Oh, Ya seperti itu. Nah masuk lagi nih ke Kak Helmi. Biasanya Kak Helmi ini tipe orang yang emang dengerin musik itu pas lagi ngapain sih, atau pas lagi pas lagi di jalan lagi ngendarin motor, atau emang lagi mandi atau lagi belajar atau apa gitu. oke. Biasanya sih paling sering ya gara-gara aku tuh masih suka bolak-balik Karawang Bekasi, jadi paling sering otomatis udah pasti di motor. Iya. Walaupun sebenarnya nggak bikin budak juga ya teman-teman, masih safety kok. masih dikecilin, suara kiri kanan masih kedengeran. Cuman emang paling sering di motor. Terus paling kalau misalkan di kamar lagi gabut nggak berkegiatan apa-apa, itu biasanya main HP ya sambil dengerin lagu dari laptop. Cuman kalau misalkan buat belajar kayaknya nggak tahu kenapa tuh kurang bisa, gara-gara kayak nggak fokus aja gitu. Lebih enak tuh sunyi kalau misalkan nugas. Ya bener banget sih, ada beberapa orang juga yang emang kurang efektif ya, kurang fokus Iya. kalau dengerin musik lagi Bersamaan belajar. dengan belajar ya. Bener-bener. Bawaannya jadi pengen nyanyi. Ya, iya bener-bener kayak refleks aja gitu. malah nggak belajar ya. lagunya ya. Iya, malah ngikutin liriknya gitu. Jiwa seninya. Jiwa seninya Sudah udah mengalir ya. mengalir gitu. Nggak bisa kalau denger lagu Iya nggak bisa. Aduh, jangan gitu dong. Gitu kan. Aduh, Tapi kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kak Helmi udah sempat mention di motor ya sering dengerin lagu. Iya. Tapi kalau buat Ecom Voice sendiri nih, kita balik lagi, lagu apa sih yang paling sering didengerin kalau lagi bareng Ecom Voice atau lagi nongkrong bareng Ecom Voice? Biasanya sih kalau misalkan ngedengerin lagu yang paling sering sih kita jarang ngedengerin bareng-bareng ya. Cuman aku ada satu lagu yang kayaknya emang hampir semua anak Ecom Voice ini tahu dan Wah. emang seneng nyanyiinnya. Apa tuh? Salah dua deh kalau gitu. Yang pertama tuh Salah dua. Iris, Goo Goo Dolls sama si Creep Radiohead. Wow. Itu Iya, favorit sering aku banget. banget sih Kak. Favorit Iya, Aku Creep. juga suka sih. Iya, Iya. aku suka yang Iris sih. Aku Iris. suka yang Creep sih. Iya, Creep. Wah, kita sama-sama punya selera yang sama. Pokoknya Ecom Voice ya. Kakak Berarti berdua kita Ecom di Voice sini ya? Berdua masuk Ecom Ecom Voice? Voice, iya. Cuma rekrutmennya Oh, iya. itu Bukan loh. lagi Udah bisa. tua. Iya. Lagunya aja yang suka ya. Iya.
Nah itu kenapa kalian dengerin lagu itu? Emang suka aja atau gimana? Gak tahu deh, kayaknya emang gara-gara lagunya emang terkenal, terus juga emang easy listening dan Ya. ya enak aja sih lagunya. Berarti itu keripit berapa kali berulang kali ya di Iya. tongkrongan Icon Voice ya? Iya, udah ngerti, udah ditampilin berapa kali. Wow, oke. Kalau misalnya Icon Voice nih Kak, diibaratin dari satu lagu, menurut Kak Helmi apa sih lagu yang paling cocok nih buat Icon Voice? Dan kenapa? Coba kita lihat pandangan sebagai ketuanya. Satu lagu berat. Satu lagu yang Icon mengangkat Voice. Iya. Oke, paling ini menurut aku tuh satu lagu dari Hindia, Berdan Salah. Wow. Ya, Kenapa tuh tiba-tiba alasannya berdan salah? karena menurut aku tuh sesuai dari si Icon Voice ini sendiri, kita nih kan musik ya, terus juga buat mengekspresikan diri. Ketika kita masuk Icon Voice ini tuh ya lakuin lah apa yang kalian mau, apa yang kalian minatin. Kalau misalkan buat masa depannya ya udah masih bisa dipikirin, cuman selagi masih bisa nikmatin hidup ini ya nikmatin aja dulu. Wow. Deep meaning banget ya dalam Motivasi ya. banget. Kata-kata motivasi nih. Iya, selagi masih ada waktunya nikmatinlah waktu yang ada gitu. Keren. Jadi, jadi Kak Helmi ngebebasin banget ya Benar di banget. Icon Voice ini untuk berekspresi dan Iya. berkarya sepuas kalian. Jadi Ya. mungkin maksud dari Kak Helmi cari ilmu sebanyak-banyaknya Betul. dari Icon Voice ini. Iya benar. keren banget. Dan kebetulan juga aku nggak ngerti kenapa ya. Akhir-akhir itu kayak ngeliat si anak-anak Icon Voice ini pun seneng gitu. Mereka Semangat tuh ya? semangat banget. Terutama yang angkatan 24, 25-nya akhir-akhir. Keren banget. Iya. Jadi tuh kayak mereka tuh sebatas tampil aja tuh ya udah seneng gitu. Emang kayak emang bakat kali ya apa gimana ya? Emang jiwanya lah Emang ya. jiwanya kayaknya. Jiwanya untuk Iya. tampil ya. Jiwanya keren, tampil performer. Wow. Nah, kalau misalnya nih Icon Voice bisa kolaborasi nih sesama UKM nanti di Unsika ini, buat Icon Voice sejauh ini mau collab sama siapa sih? Sama UKM lain berarti ya? Iya, UKM di Unsika. Yang ada di Unsika ini Iya. ya. Oke, jelas yang paling deket karena di FISIP ini tuh ada 3 dari ilmu komunikasi 1, pemerintahan ilmu pemerintahan 1 dan HI. HI, Iya. hubungan internasional 1. Mereka nih juga ada kan si Eartun sama si Go Music. Iya. Nah, yang paling deket sebenarnya buat mereka collab ini tuh masih aku coba akan wujudin lah ya. Wow. Ya, insya Berarti Allah. ada Kalau planning, planning sih ada, cuma Iya. eksekusinya nanti kita usahakan dulu. kita usahakan ya. Oke. Lagu tuh. Ya gue Harus. kalau dengerin ini Kita obrolan usahakan rumah. iya betul. Ya. Langsung ke situ. Betul. Nah, nggak cuma di FISIP doang kan, di luar kan juga ada banyak kayak contohnya Iya. FH pun ada, habis itu Faperta pun ada. Betul. Banyak-banyak dari kayak setiap ekspresi. fakultas pasti ada. Iya. Kayak Faperta tuh ekspresi, terus juga Forasma ya dari Eva, habis itu Iya, betul. dari PBI juga ada, ya gitu-gitu Wah. dah. Itu kalau misalkan buat di collabin tuh sebenernya seru. Banyak Misal- banget ya, seru misal ya. Unsika gitu. Unsika satu acara itu Iya. emang bener-bener UKM itu semua udah Wis, ketemu. itu meledak sih. Meledak sih. banget, Keren sih, keren banget Iya. itu. Tapi dari Icon Voice yang mana mau dikolaborasi sama Icon Voice nih? Ya Tiga jelas itu sih, tadi ya? iya jelas sih yang paling utama sih sebenarnya di FISIP aja dulu sih ya. Yang terdekat dulu Yang ya. terdekat dulu. 3 itu langsung di collab, wah keren. Wah, keren sih itu. Tapi sempat kemarin tuh ada tampil Icon Voice di UKM Kampus Talent Show. Kampus Talent ya Pak? Iya. Itu Kampus Talent yang diadain Di KCP. sama Unsika. Iya. Iya benar. Nah Wow. sebenarnya itu pun itu udah cukup terwujud sih sebenarnya teman-teman. Cuman Itu apa ya? bukan kolaborasi lah ya, itu Iya. panggung yang satu Iya. panggung cuman penampilan yang berbeda-beda kan. Iya, jadi kayak walaupun sebenarnya kita tetap ketemu ya, aku juga sempat ngobrol sama ada band anak elektro juga. Wow. Itu bener-bener Sharing Ya. ya jadinya. ya udah kayak gitulah acaranya lah kurang lebih. Cuman kurang intimate aja ngerasanya gara-gara terlalu gede. Karena banyak banget Iya. ya. Terus Satu juga- Unsika loh teman-teman. Iya, Wow. dan kayak itu kayaknya agak-agak masih kita tuh masih ngerasa kayak itu agak-agak kayak lomba gitu loh, bukannya kayak emang bener-bener. Bukan show yang emang Iya. mau nampilin. Iya, bukan yang jamming. Oh, oke. Tapi dari situ juga udah suatu kebanggaan gak sih buat Iya. bisa perform di Got Talent Show Di Unsika mall itu ya? Iya, di Iya, di mall Mall Karawang. Itu keren banget sih. Keren. Suatu pencapaian juga ya. Iya.
Oke, nah kalau Kak Helmi sendiri pengen denger satu lagu nih di seumur hidup. Wow. Kak Helmi mau Deep banget milih Pertanyaan udah di mulai seumur hidup ya. personal gitu ya. Iya. Nah, ini Kak Helmi mau denger lagu apa yang bakal didengar selama seumur hidup? Satu lagu lagu aja. pilih coba Iya. satu lagu. Satu lagu. Iya. Sulit ya buat musisi ya. Sulit ya, semua lagu udah sering didengar ya. Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan aku sendiri tuh bukan yang nyermati maknanya banget orangnya, tapi lebih ke gimana struktur lagunya. Nah menurut aku tuh yang lagu Indo deh, itu yang udah cukup enak banget. Itu tuh lagunya sih Panah Asmara, Panah si Asmara. Afgan. Oh wow, Kayak gitu. Panah Asmara dari Afgan ya. Kenapa Iya. memilih lagu romance? Panah Karena Asmara. nggak tahu ya, mungkin emang gara-gara di Indo kebanyakan lagu-lagu romance, kalau nggak Iya, jomblo, iya. patah hati, apa. Iya. Lebih Cinta gampang segitiga. juga mungkin ya. Iya. Lebih gampang Gampang apa nih? di bawah dan Dibawain. Iya. di aransemen lah Di kayak bilang aransemen. Kak tadi, lebih gampang untuk satu-satuin kayak gitu. Iya. Oke, keren banget nih. Lagunya juga keren kok. Dari Kak Rara, ada nggak nih Kak Aduh, kalau aku sendiri buat lagu-lagu? satu lagu buat seumur hidup ya. Aku suka sama lagunya About You yang The 1975. 1975, Ya, itu keren banget. lagunya tuh feel yang bener-bener apa ya? Ya kita menempatkan seseorang di setiap fase hidup kita. Masih tentang jatuh cinta ya. Emang Cinta pada juga. suka ya, pada Kayaknya suka. emang seluruh orang di dunia ini Karena deh. Lagi iya. merayakan ya. Karena di dunia ini kita hidup dengan cinta. Wow, keren banget. Bener banget. Ada lagi loh Kak yang lagi hype sekarang. Apa tuh Kak? Lagu dari Alama. Wow. Lagu Alama yang Alama. yang dari Rizky Febian ya. Wah iya itu Betul. baru publish ya. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin aja playlist lagu kita. Boleh banget. Lagu apa Kak? Lagu Alamak. Alamak by Rizky Febrian. Yeay. Halo, it's me FM. Balik lagi sama kita di sesi Dream Stage. Jadi, di sesi ini kita bakal ngedengerin Kak Helmi cerita-cerita tentang panggung yang udah dijelajahi Benar. sebagai ketua Icom Betul Voice. banget. Boleh dong langsung aja nih Kak, pertanyaan pertama untuk Kak Ya Helmi. boleh. Nah, boleh gak Kak Helmi ceritain pengalaman panggung Kak Helmi selama di Icom Voice yang paling bikin deg-degan atau bikin nervous kali ya? Paling bikin nervous. Iya, paling bikin nervous dan juga deg-degan banget nih sebelum tampil gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan dari aku sendiri kayaknya tadi udah sempat di mention juga tentang si CE. Nah, Nah kenapa bikin nervous? Sebenarnya tuh yang bikin nervous itu karena kita tuh ngebayangin CE itu konsernya tuh segimana gede panggungnya kan ya. Itu pertama. Habis itu juga lagunya yang kita preparein juga cukup apa ya? Cukup diusahain seperfect mungkin lah yang semampu kita. Nah cuman di luar itu sebenarnya tuh ada lagi teman-teman yang bikin lebih deg-degan. betul. Ketika kita nampil, Hah? tapi crowdnya tuh nggak ada, orang tuh nontonin kayak nontonin seminar gitu loh. Oh, Iya. jadi orang sambil duduk gitu ya nontonnya ya? Iya kayak duduk. Canggung ya? Canggung kayak duduk. Nih, aduh gimana ini salah apa enggak nih ya? Wow, berarti iya deg-degan gitu loh teman-teman. Oke. Berarti ngebawa flow-nya itu Iya. supaya orang menikmati lagu itu bagian dari si Performer, siapa itu? vokalis. Vokalis ya? Vokalis ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan dari si performernya mungkin udah oke, cuman maksudnya tuh kayak entah misal di acaranya tuh emang kurang tepat apa gimana, aku juga kurang tahu. Cuman pokoknya yang paling nggak enak tuh ketika penontonnya dikit atau enggak, ya itulah canggung gitu loh. Walaupun orangnya banyak tapi kayak pada nonton, kayak pada duduk tapi merhatiin doang, nggak ada yang nyanyi. Kayak diinterogasi ya? Iya, kayak cuma di betul. Mungkin ngapain sih ini kalau orang kayak nyanyi gitu lebih ke arah musiknya, mungkin kalau musiknya ke musik Nadine Amiza itu kan bisa sambil duduk ya, sambil Oh, iya. vibingnya duduk gitu. Tapi kalau misalnya lagunya yang emang kayak Hindia, Iya. lagu Lomba Sihir itu yang emang harus Yang perlu energik ya? ya energi gitu ya pembawaannya. Bener banget sih. Itu yang bikin deg-degan justru ya? itu deg-degan banget, pressure. Iya loh. Tapi cara ngatasinnya kayak gimana, Gimana tuh, Kak? ya? Kalau misalnya emang ada di panggung yang kayak gitu? Iya. Ya itu sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, kalau aku mungkin ngikutin dari si vokalis, karena emang sebenarnya yang ngebawa crowd kan si vokalis ya. Entah dia kayak ngelempar mic gitu, bukan
Bukan iya, bukan bukan lempar ya. ya. Gini ya gitu. Iya, oke. Kayak gini itu ke vokalis ke crowd penonton juga bisa. Ya gimana lah, ya semuanya ya gitu kayak. Waktu itu bawain lagu apa tuh emangnya Icon Voice? Pas itu tuh aduh agak lupa di seminar juga. Kayaknya lagu Hindia deh, cuman lagu Hindia. emang nggak begitu dapet gitu feelnya. Karena Gara-gara mungkin- pada duduk. Karena mungkin labelnya kan seminar ya. Iya. Iya makanya Bukan itu. yang emang kayak Iya. acara Disnatalis yang bisa Iya. seru-seruan. Ini kan karena mungkin seminar yang semua orang duduk nggak mungkin tiba-tiba mungkin Iya, penontonnya bener. juga kalau tengah-tengah itu kan orang juga Nggak mungkin. bingung ya. Iya. Iya mungkin di situ ya. Iya. Tapi Focus keren sih sama- buat Icon Voice bisa mengatasi dan menghandle situasi seperti itu sih. Iya, walaupun bikin deg-degan tapi Iya. ya tetap profesional lah. Betul banget. Yang- Pengalaman panggungnya Iya, semua ya. iya Udah walaupun jam terbang gitu ya. ya amin lah. Cuman pokoknya walaupun deg-degan cuman ya udah nggak masalah sih. Nggak masalah. Namanya juga perform. Maksudnya alhamdulillah juga udah dikasih panggung gitu. Tadi kan kita ngomongin Kak Helmi ngomongin soal demam panggung atau nervousnya. Iya. Gimana sih cara Kak Helmi atau mungkin anggota-anggota Icon Voice lain bisa mengatasi yang namanya demam panggung itu? Kalau misalkan dari aku sendiri ya, kalau demam panggung itu kayaknya yang udah pasti udah jelas itu tuh jam terbang. Kalau misalkan semakin sering Kamu tampil. iya semakin sering kamu tampil itu pasti bakal meredakan si nervousnya. Ya. Karena makin kesini tuh aku jujur ya udah nggak begitu yang nervous banget. Cuman paling ketika emang audiens itu rame banget, nah itu mungkin baru iya ada. Cuman kalau misalnya biasa-biasa aja, terus juga apalagi misal temen banyak yang nonton itu santai aja gitu. Tapi suka ada yang curhat gitu gak sih Kak sebelum manggung? Apalagi Kakak kan sebagai as ketua ya. Ketua. Jadi suka ada yang kayak Kak deg-degan banget nih Iya. Kak, gimana dong? Itu gimana tuh cara Kakak buat nge-handle anak-anak? Itu udah pasti. Kayak contohnya kemarin kan kita sempat main di kafe malam minggu kemarin. Itu jadi si gitarisnya ini tuh emang dia tuh Pertama kali main di kafe, tapi dari skillnya sebenarnya udah oke kok buat dibawa kafe. Cuman permasalahannya satu, dia cuman nervous. Nah paling aku bilanginnya kalau misalkan pengalaman pertama itu udah pasti jelek, lu udah nggak usah khawatir, Iya, udah iya, pasti iya. jelek. Tapi itu salah satu step up untuk Iya, benar-benar. lebih Terus selanjutnya lagi. iya, Iya, benar-benar. kayak gitu. Kita nggak bakalan bisa sampai di tahap kita bisa kalau kita nggak mencoba Iya, dari benar awal banget. gitu ya. Benar Pasti banget. jelek pertama kali. Pasti akan ada Ya udahlah. gagalnya ya. Iya pasti bakal ada gagalnya. Pasti ada akan gagal. Berarti Kak Helmi udah mencoba hal itu juga di Udah. pertama kali. Udah dong, udah ketua. Udah ketua ya. Udah dong Ra. Udah. Title-nya juga udah ketua gitu, ketua Icon Voice. Iya, gitu dah. Oke. Keren. Berarti nggak menutup kemungkinan yang dibilang tadi berulang kali kalau misalnya kalian pun masih belum bisa pasti akan dikasih ada aja panggung. Iya benar. Ada aja panggung, Ada iya. aja panggung ya Bener untuk banget. Dan tampil. insight lain gitulah. Iya keren. Oke, kalau misalnya nih Kak, dikasih kesempatan buat tampil di satu panggung, di mana tuh dari Kakak sendiri dalam suasana seperti apa dan pengen tampilnya tuh kayak gimana sih? Satu panggung. Ini buat Icon Voice atau buat Icon aku Voice sendiri? dong. Icon Voice. Iya. Di acara yang kayak gimana? Iya. Berarti ini sih konsernya nih. Konser. Konser. Nah, ini kita bikin konser sendiri apa mau nampil di konser orang nih tapi nih? Bisa bikin konser sendiri atau emang mau ada Mau impian masuk buat masuk konser yang besar udah gitu besar-besar ya? kayak Kayaknya kita bikin konser sendiri aja kali Iya, ya. boleh. Nah kalau misalkan dibayangin aku misal Icon Voice ini mau bikin konser yang jelas kita tuh start dari sore-sore tapi tempatnya tuh di apa ya di agak-agak semi-semi tebing-tebing pegunungan gitulah. Cuman iya jadi di taman. bukan di taman. Cuman emang Vibes-nya alam. mungkin agak-agak intimate juga nggak masalah sih sebenarnya. Iya vibes-nya alam Nadine. gitu. Kayak Nadine berarti. Iya. Nadine berarti. Jadi kayak misal di tebing atau enggak kayak agak-agak di hutan di Back to nature. iya, cuman enggak yang pelosok banget juga Oh, sih ya. oke. Masih Iya, masih jadi unik. Berarti yang vibes-nya santai gitu. Iya, jadi bener-bener kayak wah enak gitu lah. Wow. Dapat Kecil lah. feel-nya Dream, ya. dream ketua kita. Iya. Bener-bener Oke. ini. Ini kan kita berandai-andai nih ya. Iya, Betul, berandai-andai aja. keren. Oke. Nah tadi kan dari Icon Voice sudah ada nih tentang mimpi stage yang bakalan mau dibawain gitu kan, kayak mimpi apa sih yang bakal
apa ya, Inconvoice tuh punya karena mungkin mimpi. sebelumnya belum pernah Iya, kan, belum jadi pernah pengen yang kan. kayak gitu. Iya. Nah, mungkin apa sih hal yang pengen banget buat Inconvoice bawain saat penampilan kalian itu di panggung? Tadi kan kalian udah bermimpi kalau kalian mau di stage ini nih yang besar. Terus nanti Oh, iya. kalau kalian udah di stage itu, kalian mau menyampaikan apa sih ke audiens gitu dari Iya Inconvoice? betul, karena kan aku juga nambahin dikit, karena kan dari setiap kakak Inconvoice ini tampil kan pasti ada pesan yang pengen dibawakan Iya, ya, benar. nggak cuman emang nyanyi pulang atau Iya. kayak gimana, pasti akan ada pesannya. Kalau dari Kak Helmi sendiri gimana? Menurut aku sih kalau misalkan buat si dari Convoice-nya ini ke audiens ya, Penonton. aku sih nggak begitu yang expect bakal kayak gimana banget untuk si bakal masa depannya ini nih. Cuman soalnya aku ngeliatnya tuh si Convoice ini tuh bukan wadah yang untuk kita tuh bisa menjadi tenar, menjadi artis. Tapi ini salah satu batu loncatannya justru teman-teman. Bahkan kalau misalkan kalian bisa ketemu orang-orangnya ini, misal kita kan gak ada yang tahu ya, misal kita temenan sama siapa, misal kita kenal sama vokalis ini, vokalis A, gitaris B, C. Habis itu ketika keluar dari Convoice terus bikin band bareng, terus sampai situ kan bisa. Itulah. Cuman kalau misalkan buat Convoice-nya sendiri sih aku nggak begitu berekspektasi bakal tampil di mana gitu. Kayaknya menurut aku udah cukup lah. Cuman emang mungkin buat si kualitas UKM ini aja mungkin menurut aku sih masih banyak yang bisa di upgrade gitu. Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Betul. Keren. Oke. Mungkin dari tadi kan Kak Helmi udah punya impian mengenai apa ya, dream stage-nya ya. Nah, boleh dong dikasih nama nih buat dream stage-nya. Apa kira-kira yang bakal tergambarkan gitu namanya? Dream stage-nya ya. Ya. Inconvoice. Convoice ya, Convoice. Nama-nama yang culture mungkin, nama-nama estetik. Ikom bernada, ikom musik. Wih, Aduh apa ya? Ikom bernada banget gak tuh? Bernada. Jujur masih nggak begitu kebayang sih kalau misalkan buat Nama Nama. dari paling Ikom Bernada. Ikom Ikom bernada ya. bernada. itu udah bagus banget sih, bernada. Dia Oke. menandakan kalau Iya. ada seni art musiknya gitu. Keren banget. Iya. Oke, tadi karena Kak Helmi udah sempat mention Dream Iya, Stage-nya Dream bakal Stage-nya Ikom Bernada. ada. Dan setelah ini kita bakal denger penampilan dari Ikom bernada dari Ikom Kak Helmi. Iya. Tunggu teman-teman. Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu, memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari ini. Hilang ruang untuk cinta lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beriku kesempatan. Aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai hari baru. Hilang ruang untuk cinta
janganlah ragu tentu. Aku ingin dirimu tetap jadi milikku bersamaku mulai hari baru bila ruang untuk cinta yang lain. Untuk cantikmu itu aku, untuk cantikmu itu aku. Rinai hujan basahi aku, temani sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu, segalanya seperti mimpi. Ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap takkan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, oh. Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Oh, aku bisa tersenyum sepanjang hari, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Nah, karena tadi kita udah dengerin ya performance dari Ikompos itu Kak Helmi, gimana tadi penampilannya keren banget ya Kak Keren banget Helmi. dong. Wah, Tadi bener sama banget. aku tanya Thank you, juga thank you, ya. thank you. Iya bener banget, keren banget. biasa Nah banget. tadi kan kita di sesi Dream Stage ya. Selanjutnya kita ke sesi terakhir kita yaitu Dream Message, dimana kita akan bertanya kepada Kak Helmi, mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian atau mungkin ke anggota Icom Voice ya. Betul Bisa banget banget. boleh tanya ini Kak Helmi. Oke, pertanyaannya nih Kak, yang pertama, pernah nggak sih Kak ngerasa satu momen bareng Icom Voice nih nyanyi bareng di satu Iya, panggung, ngerasa yang bikin Kakak tuh ngerasa ini dia tuh alasan kenapa Kakak suka musik? Iya. Oke. Kalau dari aku sendiri, ini berarti personal ya. Iya, personally. Aku tuh ngerasa kalau misalkan tiap manggung, semisalnya panggung itu sukses, misal kita tuh mainnya rapih, Iya. habis itu juga dari si penontonnya juga enak, rame, banyak yang Responnya, nyanyi, ya. responnya bener-bener positif. Oh. Itu turun panggung tuh bener-bener kayak Lega ya? lega banget, kayak Lega banget ya, gitu. lega banget. Hati tuh plong Iya, gitu. bener-bener.
Mungkin pas di atas stage kalau ngelihat respon yang audiens tuh pada ikut apa ya? Sing along ya. Sing Sing along. along, mungkin feel gitu kayak warm comfort gitu Iya. kan rasanya. Kayak direspon ya kan Iya. maksudnya. Jadi kayak malah jadinya nggak ngerasa capek dan malah ngerasa itu nagih. Oh, Gitu. dopamine. Iya. Kayak gitu dopamine. Bener-bener. Jadi Iya. kalau Icon Voice tampil, direspon. Direspon Iya. ya teman-teman ya. Tolong nih ya. Tolong itu Tolong tolong. nih ya. Oke, keren-keren. Berarti dari panggung itu emang banyak banget ya kesan yang bisa diambil, yang bisa ngerasa kalau oh ini nih yang gue suka dari Icon Voice. Oke. bener banget. Keren. Oke, karena tadi kita udah ngebahas sedikit kenapa sih Kak Helmi bisa sampai suka dunia musik indie Icon Benar. Voice. Nah, selanjutnya kenapa dari pengalaman dari Kak Helmi ini selama gabung di Icon Voice apa sih hal paling yang berharga? Karena kan mungkin dari Kak Helmi sendiri udah menjabat di Dua periode ya. periode gabung ya. Di periode pertama sebagai anggota dan di periode kedua ini dipercaya sebagai ketua nih. Apa sih hal yang paling bisa dipetik nih, Iya. dipelajari dari Yang bisa dipelajari. dipelajari Iya. dari Icon Voice? Ya. Oke, menurut aku ini bener-bener yang bisa. Ini pertama kenapa aku semangat ya? Karena Icon Voice tuh aku ngerasa itu banyak banget yang support. Wow. Itu yang pertama. Oke. Kayak nggak tahu kenapa kayak orang-orang senang aja gitu dengan keberadaan kita misalnya ada acara nih nampil. Kalau misalkan kayak misalnya ada yang nanya ke aku, Icon Voice kapan tampil gitu kayak Excited banget ya. sepeduli itu kan. Banyak yang menunggu ya. Iya, itu cukup berkesan sih. Yang hal-hal kecil-kecil kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita nih sebagai anggota itu tuh bener-bener rasa kekeluargaannya tuh ada gitu gara-gara apa ya? Misalnya kita nampil dimanapun pasti ada aja anak Icon Voice yang entah dia tuh panitia atau emang dia tuh sengaja nonton. Iya. Pokoknya banyak lah di sekitaran kita Yang tuh datang beberapa. ya? Yang datang pasti ada, pasti aja ada. Yang datang Iya. untuk nonton Iya, pasti ada aja. Pasti ada aja. Ya itu. Pasti ada Gitu aja. lah. Nah, kalau misalkan secara keseluruhan hikmahnya ya, yang menurut aku yang bisa aku petik nih senangnya tuh karena Icon Voice ini bisa balik lagi ke batu loncatan. Karena ada anggota Icon Voice yang dia tuh emang berkompeten di Bidang musik. di bidang musiknya di instrumen terutama. Tapi dia tuh nggak pernah nampil semasa SMA-nya dia. Nah, karena dari Icon Voice ini dia tuh jadi nampil show perdananya dia di Icon Voice dan lama-lama ya makin baik, dia makin sering perform, Iya, makin makin grow. grow ya. Iya, bagus sih gitu. Seneng sih kayak ngelihat Perkembangan. iya, Kayak perkembangan adik-adik gitu. Adik-adik Iya. ya. Iya benar-benar perkembangan Iya adik-adik. gitulah. Apalagi sebagai ketua ya melihat melihat Iya, perkembangannya Perkembangannya yang tumbuh selalu kembangnya tumbuh. selalu Paham. bertumbuh ya kan. Iya, gitu dah. Wah, keren sih. Oke. Ini POV dari seorang ketua. dia kayaknya mulai boring ya kalau dia udah di-mention ketua ya. Oke. Oke. Udah cukup ya? Cukup. Biasa-biasa aja kalau Oke. kita. Nah, buat Kak Helmi, kalau Kak Helmi dikasih kesempatan buat ngasih dream message ke pendengar yang lagi dengerin sekarang ya, yang mau denger juga, yang mau gabung ke Icon Voice, mungkin bisa dikasih gak kata-katanya buat pendengar dan juga orang yang mau gabung ke Icon Voice? Mungkin sebelumnya nih Kak, kayaknya ke anggotanya dulu gak sih? Iya, ke Dream anggota dulu, message boleh, ke boleh, anggota boleh. Icon Voice dulu nih Kak. Apalagi sebentar lagi kan kamu udah visioner nih. Dia masuk. Waduh. Ngomongin dia visioner Karena nih. kan, Demis. iya boleh dong di segmen kali ini Kakak Iya. kasih kata-kata buat anggota Icon Voice. Habis itu kasih kata-kata buat yang mau gabung ke Icon Voice. Dan Betul. kasih kata-kata buat ke penonton setia kita. Kata-kata Pak atau 100.000. atau 100.000. Ya mana dulu, ini Boleh. berarti buat anggota Icon Buat Voice dulu anggota aja dulu ya. dong, buat Iya. anggota dulu. Oke, buat teman-teman Icon Voice yang sekarang menjadi anggota ya. Aku bener-bener respect sama kalian. Kalian udah semangat. Sedih banget. Ini deep talk, ini deep talk ya. Bisa Oke. nggak gitu nggak? Oke, oke, Bisa oke. biasa aja nggak? Oke. Oke. Pokoknya aku bener-bener ngucapin terima kasih buat kalian yang emang udah tulus masuk di UKM ini dan terutama buat anak-anak 23 dan 24 yang
saling support temennya nih mau kayak gimana, terus juga peduli sama si Icon Voice ini gitulah. Dan apa ya gitu, aku senang aja sih kalau misalnya kalian tuh di UKM itu nyaman gitu, karena kalau misalnya kalian nyaman ya berarti alhamdulillah aku bisa ngerangkul kalian insya Allah dengan baik gitulah. Wow, Ini- keren banget. Menyentuh hati banget ya ini pesannya. Terharu loh. Kita Pasti yang anak-anak Econvoice iya, yang denger kita ini aja kayak kita aja yang bukan anak Icon Voice tersentuh banget. terenyuh. gila. Terenyuh banget ya. Iya banget. Oke, Iya. tadi udah kita dengar buat anggota Econvoice. Sekarang buat kita, enggak buat kita. Mau dikasih kata-kata juga nih? Enggak ada Kata-kata nih. lebih ke buat teman-teman Hits Me Up yang lagi mendengar. No, sebelumnya buat yang mau gabung. Oh, buat yang mau Icon Voice. gabung. Boleh. Berarti ini bisa buat angkatan 25 di tahun Iya. depan. Iya, Iya, angkatan angkatan depan, 25 di tahun depan Dan 26. dan 26 yang belum lulus SMA. Betul, Ya. betul banget. Pokoknya intinya kalian jangan lupa yang pertama tuh follow dulu Instagramnya Betul. Cek langsung. @iconvoice_Musika. Ya. Tuh. Itu dan kita ada TikToknya juga sama. Wow, TikTok juga ada ya. Iya, TikTok juga Wow. ada. Berarti Nah, Icon Voice yang TikTokan di sana. Ya, Boleh kadang-kadang dong, kita langsung bikin konten stok. juga, beberapa udah sempat ngeposting konten lah Wow. dikit-dikit. Karena masih baru juga sih emang sih. Baru netas ya. Iya, baru netas. Oke. Ya gitu. Nah, kalian pokoknya jangan khawatir kalau misalkan di kuliah ini Icon Voice itu benar-benar fleksibel. Kalau misalkan kalian takut, aduh nanti kuliah tabrakan apa enggak ya gimana Sama ya? jadwal ya. Tabrakan sama jadwal maksudnya teman-teman. Iya, enggak, jadwal manggung kita masih bisa di rolling. Terus kalau misalkan kita sendiri tuh fleksibel, kita menyesuaikan dari si Anak-anak. anak-anaknya karena emang akademik nomor 1. Betul. Jangan bolos kelas ya. Betul. Gitu. Oke, buat Hits Me Up nih Kak. Ya, teman-teman pendengar Hits Me Up. Jangan lupa juga kali ya follow IG-nya Commons. Iya, Icon Voice. Ya, Icon Voice. Betul. Jangan lupa follow juga, oke? Dan Sama TikToknya juga Icon jangan Voice lupa di-follow. _Unsika. Benar. Pantengin terus IG dan TikToknya. Pantengin terus. Iya. Pantengin terus. Oke, terima kasih banyak Kak Helmi. Iya, makasih banyak. Nah, itu dia percakapan kita selama 1 jam ya. Bisa 1 jam kurang ya? Iya, 1 jam kurang bersama dengan Kak Helmi, perwakilan dari Icon Voice. Terima Terima kasih kasih banyak Makasih, makasih banget juga udah udah sharing-sharing ya. Betul, sudah mau meluangkan waktunya di tengah Bener. kesibukannya. Iya, Biasa lagi sibuk aja. banget ya. Keren banget. Udah penampilan juga tadi udah keren banget Iya, ya. makasih banyak juga Makasih buat banyak. Icon Voice Yeah, yang thank udah you, mau thank you. tampil Bener. di acara kita. Bener banget. Dan juga makasih juga buat pendengar setia dari Hits Me Up, apalagi program musik kita yaitu Kampusi. Ditunggu untuk program musik selanjutnya, segmen-segmen selanjutnya yang lebih seru. Bener banget. Buat kamu yang udah setia, terima kasih banyak. Yap, dan aku Risma. Aku Devi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bermimpi, tetap bernyanyi, dan selalu Hidupkan musikmu. Bye-bye. Sampai ketemu di sesi Kampus Talk berikutnya. Stay tuned and good night.